Tetapi apakah kalian tahu siapakah ulama pertama yang bergelar Wali Songo? Kalau belum tahu, mari simak video ini sampai selesai. Audio Jungle. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Sesuai dengan namanya, Wali Songo berjumlah 9 dan salah satunya adalah Sunan Gresik. Masa Wali Songo dimulai dengan era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka menjadi simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Memang banyak tokoh lain, namun peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Wali Songo juga sangat berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung. Tetapi apakah kalian tahu siapakah ulama pertama yang bergelar Wali Songo? Kalau belum tahu, mari simak video ini sampai selesai. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama pertama yang diberi gelar Wali Songo. Tidak ada bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, meski pada umumnya disepakati beliau bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Dalam babat Tanah Jawi, versi J.J. Meensma, beliau disebutkan dengan nama Makhdum Ibrahim As-Samarkandi yang mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim Asmarakandi. Terdapat beberapa versi mengenai silsilah Maulana Malik Ibrahim. Beliau pada umumnya dianggap keturunan Nabi Muhammad melalui jalur keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Sunan Gresik memiliki saudara yang bernama Maulana Ishaq, seorang ulama yang tersohor di Samudra Pasai. Beliau juga merupakan ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Gresik dan Maulana Ishaq merupakan anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Muhammad Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro juga menjadi tokoh yang sering disebut dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Makamnya terdapat di beberapa tempat seperti di Semarang, Trowulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Hanya saja belum diketahui yang mana yang betul-betul merupakan makamnya